Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Jamaah pengajian kitab Lubabul Hadis rahimakumullah. Marilah kajian kita lanjutkan, namun sebelum itu marilah bersama-sama kita bertawasul. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini benar-benar dijadikan oleh Allah al-ilmu an-nafi' wal barakah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Wa khususan mu'alif hadal kitab, orang tua kita, guru-guru kita bersama keluarga kita. Laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kajian ini kita akan membahas fi fadilati doa, keutamaan-keutamaan doa atau berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tasi'a asyara, bab yang ke-19 fi fadilatid du'ai, yakni menjelaskan keutamaan-keutamaan doa, keutamaan doa, termasuk kita ini dianjurkan untuk berdoa. Kepada siapa lagi kita meminta? Hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai bumi, mempunyai apapun kekuasaan beliau yang di dunia ini, pada hakikatnya Allah lah yang memilikinya. Oleh karenanya kita harus senantiasa meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, ketika umatku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku di sini adalah Allah, qaribun, dekat. Jadi Allah itu dekat dengan kita. Allah itu bahkan dalam Al-Quran min hablil warid, sangatlah dekat dari urat nadi. Tapi kita manusia ini yang kadang tidak merasa dekat dengan Allah. Hakikatnya Allah itu dekat dengan kita. Tapi kitalah yang kadang sering hati kita tidak terlalu dekat atau tidak merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya termasuk ibadah ini wujud doa kita. As-sholat, sholat itu juga bimana ad-doa, hakikatnya juga doa. Jadi ini tentang keutamaan doa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-du'a'u, doa iku mukhul ibadati, yakni inti dari ibadah. Doa itu inti dari ibadah. Inti dari ibadah itu ya doa. Dalam ibadah-ibadah kita itu ya pada prinsipnya itu bimakna doa. Jadi doa itu adalah otak atau inti dari ibadah. Kenapa demikian? Dalam syarahnya kitab Tangqihul Qaul disebutkan doa itu sebagai inti dari ibadah karena doa ini wujud mengikuti perintah Allah. Doa itu wujud perintah Allah. Kalau kita mau berdoa, berarti kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, kata Allah. Mintalah kalian kepadaku, aku akan mengijabah, aku akan memberi kepada kalian. Ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Ujibu da'watad da'i, kata Allah, aku akan mengijabahi, memberikan
sebuah permintaan-permintaan, ujibu da'watad da'i, aku akan memberikan, mengijabahi orang yang meminta, idza ta'ani, ketika ia meminta. Jadi ketika kita meminta kepada Allah, yakinlah bahwa doa kita itu pasti terkabul. Tidak ada tidak. Kalau guru saya itu memberikan motivasi, tidak ada doa yang tidak terkabul. Pasti terkabul. Ada kalanya cash atau seketika kita minta sesuatu, kita memohon kepada Allah, kita batin kepada Allah dengan husnudzon. Sesuatu yang kita minta langsung datang. Ada kalanya begitu. Ada kalanya ditunda. Tidak besok, besok lusa. Tidak minggu ini, minggu depan. Tidak minggu depan, mungkin tahun depan. Doa-doa kita pasti wujud. Asalkan kita doanya dengan sungguh-sungguh. Memang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disertai ikhtiar. Kalau tidak begitu, ada kalanya dalam keterangan lain itu, kalau misalnya orang itu meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tidak menimpa dirinya, alias kebaikan itu tidak kepada dirinya, tapi anaknya, cucunya menjadi orang baik-baik. Artinya doa itu terijabah kepada anak dan keturunannya. Anaknya, keturunannya menjadi orang sukses-sukses, orang soli-soli. Ada yang model begitu. Kalau misalnya doa kita sampai tidak terwujud, Allah akan menggantinya di akhirat. Jadi yakinlah, kita harus yakin bahwa tidak ada doa itu yang mubadir, tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada doa yang tertolak. Dengan diniati hati yang bersih, memang semata-mata memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis yang pertama ini, doa adalah inti dari sebuah ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, innallaha Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, iku yuhibbu, demen, cinta. Allah itu cinta al-mulihina, orang-orang yang terus menerus, atau orang-orang yang sangat serius fit du'ai, di dalam berdoa. Allah mencintai orang yang serius, terus menerus berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin doa pasti makbul. Doalah terus menerus, mintalah pertolongan kepada Allah. Karena dunia ini penuh dengan misteri. Kadang orang yang hari ini dalam kebahagiaan, mereka tidak tahu besok apa yang akan menimpa terhadap dirinya. Apa yang akan terjadi minggu depan, apa yang akan terjadi tahun depan, dan seterusnya. Maka yang bisa kita lakukan adalah ya berdoa ini, memohon kepada Allah, Zat yang maha segala-galanya, Zat yang maha kuasa di atas segala-galanya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak doa, beribadah, kita benahi ibadah kita dengan sebaik-baiknya, pelan-pelan kita perbaiki. Sebagai wujud kita ini menghamba, kita ini punya tugas, yakni laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini menjadi sebaik-baiknya penciptaan Allah. Laqad khalaqna, sungguh aku telah menciptakan al-insana, manusia, fi ahsani taqwim, fi ahsani taqwim, sebaik-baiknya kejadian. Manusia sebagai hamba yang terbaik, makhluk yang terbaik.
Sehingga punya tugas wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita pada hakikatnya adalah liya'budun, untuk menghamba, untuk beribadah kepada Allah. Baik ibadah yang bersifat ritual langsung kepada Allah, misalnya sholat dan lain sebagainya, maupun ibadah-ibadah sosial, kebaikan, menebar kebaikan terhadap sesama. Ini juga bagian dari ibadah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang terus-menerus al-mulihin, serius, fitu'ai di dalam berdoa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un, tidak ada sesuatu akroma yang lebih mulia alallahi di sisi Allah Ta'ala. Alallahi Ta'ala di sisi Allah Ta'ala minat du'ai dari doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Karena ibadah itu juga bagian dari wujud doa. Ibadah itu juga doa. Sholat itu di dalamnya juga banyak berisi doa. Doa meminta kepada Allah, wujud ketaatan manusia kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Allah Ta'ala, yaqulu berfirman, yaqulu dawuh sapa Allah Ta'ala. Allah berfirman, ya abdi, wahai hambaku, kawulaku. Wahai hambaku, aku, Allah, inda donnika, bersama prasangkamu. Aku ini ada di dalam perasaan atau prasangkamu. Wa ana, dan aku ma'aka, bersamamu. Aku ini bersamamu, hambaku. Idza ta'autani, ketika engkau berdoa, ketika engkau meminta ni kepadaku. Allah berfirman, wahai hambaku, aku bersama atau aku di dalam prasangkamu, perasaanmu, dan aku bersamamu ketika engkau mau berdoa kepadaku, meminta kepadaku. Ini sebagai wujud optimisme kita. Yakinlah bahwa Allah itu akan memberi. Pikiran kita harus positive thinking, harus berpikir positif, harus optimis. Selama kita berusaha baik, insya Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Allah bersama prasangka hambanya. Allah bersama prasangka manusia, prasangka hambanya. Dan Allah bersama hambanya ketika ia mau berdoa kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa lam yad'u, yang tidak mau berdoa Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, tidak mau berdoa, tidak mau meminta kepada Allah Ta'ala, yaudhab, maka Allah benci alaihi, kepada man tadi, seseorang yang tidak mau berdoa. Barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala benci kepadanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tarku du'ai, utawi tinggal doa, meninggalkan doa, iku maksiatun, maksiat.
meninggalkan doa itu maksiat, sebuah kemaksiatan. Kenapa? Karena tidak mengikuti syariat. Perintah kita ya diminta doa, perintah kita ya diminta memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita tidak mau berdoa, meninggalkan doa, maka itu dalam bahasa Nabi ini maksiat, sebuah kemaksiatan, pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-du'a'u du'a silahul mukmini, senjatanya orang mukmin." Doa itu senjatanya orang mukmin. Wa imaduddini, dan tiangnya agama. Tiang yang membuat tegaknya agama. Wa nurus samawati, dan cahaya langit, wal ardi, dan bumi. Cahaya bagi orang yang berdoa. Doa itu senjatanya orang mukmin. Doa itu adalah tiang agama yang menegakkan agama dan cahaya langit dan bumi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakwatul mazlumi, doanya orang yang terdolimi, orang teraniaya, iku mustajabatun, mustajabah, alias diijabah, dikabulkan. Doanya orang terdolimi itu dikabulkan. Wa ingkana, meskipun orang yang dolim ini fajiron, lacut. Lacut itu bermakna ahli maksiat. Meskipun orang yang terdolimi ini ahli maksiat, tetap diijabah. Fafujuru, maka kemaksiatannya orang dolim ini, terdolimi ini, ala nafsihi, bagi dirinya sendiri. Maksudnya adalah kemaksiatannya hanya akan menimpa dirinya sendiri. Balasan dari Allah akan menimpa dirinya. Tapi di sisi Allah, kata Nabi, doanya orang terdolimi itu mustajabah, mandi, mudah dikabulkan, meskipun dia itu orang lacut, ahli maksiat. Karena kemaksiatan, kelacutannya tadi itu akan menimpa dirinya. Dosanya menimpa dirinya. Tapi sifat dia terdoliminya, ini yang menyebabkan doanya mustajabah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kalian dakwatal madlumi, doanya orang terdolimi. Takutlah terhadap doanya orang yang terdolimi. Fa innaha, maka sesungguhnya dakwatul madlum, doanya orang yang terdolimi, tuhmalu, di bawah, alal ghamami, di atas mendung, terbawa mendung. Doanya orang terdolim itu akan dibawa oleh mendung, terbawa oleh mendung. Kemudian yakulullah, yakulu Allahu wa izzati, Allah berfirman, yakulu berfirman, sapa Allahu Allah, Allah berfirman, wa izzati, dan demi kemenanganku, sifat kemenanganku, wa jalali, dan demi sifat keagunganku, keagungan jalali, wa izzati, kemenangan, sifat kemenangan Allah, wa jalali, keagungan Allah. La ansurannaka, maka sesungguhnya aku akan menolong kamu. Menolong orang yang terdolimi tadi. Walau ba'da khinin, meskipun sesudah masa. Meskipun sesudah waktunya, alias waktu yang panjang. Alias sesudah sekarang, bisa besok lusa. Intinya Allah akan menolong terhadap orang yang terdolimi. Ini
Termasuk kita ini diminta takutlah terhadap doanya orang yang terdolimi. Ini sebuah intisari, sebisa mungkin kita tidak mendolimi orang lain. Entah itu mendolimi dalam hal harta, misalnya merampas hartanya orang yang bukan hak kita, kita ambil. Atau merebut, bisa jadi. Atau menjatuhkan martabat kehormatannya. Orang nggak salah, kita salah-salahkan. Kita fitnah, kita rendah-rendahkan. Bahkan kita hancurkan kehormatannya. Itu bagian dari kedoliman. Karena orang yang terdolimi itu doanya mustajabatun. Diijabah. Dan Allah pasti akan menolongnya. Entah kapan dan kapan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itaku takutlah kalian dakwatal madlumi, doanya orang yang terdolimi. Wa ingkana meskipun orang yang terdolimi ini kafiron kafir. Takutlah kalian doanya orang yang terdolimi meskipun ia itu kafir. Fa innahu maka sesungguhnya permintaan ini laisa dunaha tidak ada di bawahnya hijabun penghalang. Takutlah doanya orang yang terdolimi meskipun ia kafir. Karena sesungguhnya di dalam doanya permintaan orang yang terdolimi tadi, di bawahnya tidak ada hijab. Alias doa ini langsung tembus ke langit, kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kedoliman ini sebuah penganiayaan, sebuah penindasan, sebuah penghancuran martabat dan seterusnya. Intinya orang yang terdolimi ini Allah tidak melihat ia kafir atau ia muslim. Sampai Nabi berpesan, takutlah doanya orang yang terdolimi meskipun ia kafir. Apalagi dia muslim, kita dolimi. Yang kafir saja kita harus takut. Karena doanya itu tidak ada hijab. Di bawah doa itu tidak ada penghalang. Tidak ada yang menghalangi. Alias doa itu mustajabah. Langsung bisa kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan bab yakni fi fadilati doa ini, keutamaan doa, kita semakin optimis, kita semakin yakin. Sandarkan hati, pikiran diri kita hanya semata-mata kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-insanu bitakhyir wallahu bitaqdir. Allah itu punya hak dengan al-insanu bitakhyir. Manusia itu ya berikhtiar, berusaha, memilih, berikhtiar, berupaya. Ini manusia tugas kita. Tapi kita harus ingat wallahu bitaqdir. Allah itu yang memutuskan. Allah itu yang memberi segala-galanya. Kita bagaimanapun ini hakikatnya Allah yang memberi, hakikatnya Allah yang mentakdirkan. Yang penting kita ikhtiar, al-insanu bitakhyir, manusia itu berikhtiar, berusaha, wallahu bitakdir, Allah yang mentakdirkan, Allah yang memutuskan. Hasil itu Allah yang menentukan. Kemudian lagi kita harus takut terhadap doa-doa orang yang terdolimi. Ini menjadi sebuah semangat bagi kita, cambuk bagi kita untuk tidak mudah mendolimi orang. Baik merugikan harta bendanya, kehormatan, fitnah, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang barokah. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Ina namda alim warim maghdubi alaihim waladhdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.